قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-40 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhab. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji-janji kalian kepadaku. Niscaya aku juga akan memenuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadaku lah hendaklah kalian taat. Inilah ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Bani Israel. Karena kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ini kan madani, turun setelah hijrah, artinya turun di kota Madinah. Dan musuh Nabi SAW berbeda. Kalau di Mekah musuhnya orang-orang Quraisy, sementara di Madinah itu musuhnya orang-orang Yahudi. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Madinah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada bapak moyang mereka, Bani Israel. Baik, supaya kita mengenal siapa Bani Israel ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Bani Israel ini memang cukup panjang, tapi kita akan coba singkat supaya kita tahu. Karena dalam Quran kalimat Bani Israel itu disebut banyak sekali. Kalimat Israel saja ada 43 kali, sementara kalau disandarkan kepada Bani Israel disebut 41 kali. Sehingga kita akan sering membaca kalimat Bani Israel atau Israel dalam Quran. Lalu siapa Bani Israel? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Bani Israel ini tentu tidak lepas daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang sangat pemurah, terutama dengan tamu. Makanya Ibrahim dalam bahasa Ibrani itu dari dua kalimat Abu Rahim, artinya orang yang sangat memanjakan tamu. Bahkan walaupun hanya 1-2 tamu, Ibrahim selalu menyembelih seekor unta ataupun seekor kambing. Padahal 1 ekor unta kalau diberikan kepada 10-20 orang pun cukup. Tapi kenapa Ibrahim boros dengan tamu? Apa ini tidak terkesan berlebihan? Maka ulama mengatakan bahwa
Berlebihan dalam makanan itu dilarang dalam Quran kalau kita makan sendiri. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Tetapi kepada kamu itu tidak dianggap berlebihan. Jadi kepada tamu itu walaupun makanan banyak dan dimakan tidak habis, itu tidak dianggap berlebihan. Karena itu bagian daripada memuliakan tamu. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamu. Dan manusia pertama yang menghormati tamu adalah Ibrahim. Lah Ibrahim sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lama tidak dikaruniai anak. Sampai-sampai istri Ibrahim alaihi salatu wasallam sudah tua, artinya sudah menopause dan divonis mandul. Sehingga dua perkara ini memustahilkan seorang wanita punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha karim. Sebab karimnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan anak kepada Sarah istri Ibrahim, disebabkan karena kemurahan Ibrahim melayani tamu. Makanya konteks dalam Al-Quran ketika para malaikat datang kepada Ibrahim menghabar gembirakan akan kelahiran putranya Ishak kemudian cucunya Yakub, itu konteksnya bicara ketika Ibrahim melayani tamu, seolah-olah ada korelasi. Maka siapapun yang baik kepada manusia, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan Allah kepada kita, maka doa kita akan diijabah. Seperti Ibrahim di sini, karena dia baik dengan tamu. Kemudian dia terus meminta kepada Allah agar punya keturunan, maka kebaikan Ibrahim tidak sia-sia. Allah balas, al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu ditentukan dengan perbuatannya. Maka datang para malaikat kemudian menghabarkan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan setelahnya kemudian Yakub. Dari sini ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dihabarkan kelahiran anak dan cucu ini, menunjukkan bahwa Ibrahim diberikan usia panjang karena akan mendapatkan anak dan cucunya. Padahal ketika itu Ibrahim sudah tua. Dan itu menunjukkan kebaikan seseorang itu bisa menjadikan usia dia panjang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai anak dari istri pertamanya Sarah, karena sebelumnya sudah dikaruniai anak juga dari Hajar, kemudian lahir Ismail. Tapi bagaimanapun Ibrahim ini menikahi Hajar, menikahi Sarah jauh lebih lama dibandingkan menikahi Hajar. Karena memang itu istri pertamanya. Sementara Hajar sendiri adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, kemudian Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim. Yang kedua dari jalur nasab, Sarah sendiri adalah putri daripada paman Ibrahim, jadi ada kedekatan. Jadi Ibrahim sangat menghendaki putra dari istri tercintanya Sarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahirlah Ishak. Kenapa disebut Ishak? Dalam bahasa Ibrani, Ishak itu diambil dari kata Yashak. Yashak itu artinya yadhak, tertawa dalam bahasa Arab. Kenapa kemudian nama bayi itu disebut Yashak? Ya akhirnya jadi Ishak. Sebab ketika para malaikat ini datang kepada Ibrahim menghabar gembirakan akan kelahiran putra daripada Sarah, sementara Sarah mandul dan sudah tua, ketika mendengar kalimat itu tertawalah Sarah itu.
seolah-olah mustahil, tapi mustahil bagi kita mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kemudian mendengar berita itu, Sarah yadhhak, tertawa. Maka kemudian anak ini disebut Yashak, yang kemudian disebut dengan Ishak. Artinya tertawa. Karena ibunya tertawa saat mendengar berita akan kelahiran Ishak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Ibrahim ini sekalipun kemudian dia lebih dekat dengan Sarah, apalagi setelah lahirnya Ishak, dia tidak melupakan Ismail yang sudah dihijrahkan ke Mekah. Sekali-kali dia datang menemui Ismail untuk menunjukkan keadilan seorang suami yang memiliki dua istri dan juga dua keturunan. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian Ishak ini dewasa, maka Ishak ini kemudian dijodohkan oleh Ibrahim dengan anak saudaranya. Kemudian kata Ibrahim, berangkatlah engkau ke Irak, karena Irak itu kan tanah kelahiran Ibrahim. Sementara Ibrahim tinggal di Palestina setelah 3 kali hijrah. Pertama dari Irak ke Haram, kemudian dari Haram ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Mesir, kemudian dari Mesir balik lagi ke Palestina dan menetap di Palestina sampai kemudian Ishak tumbuh dewasa. Ibrahim mengatakan, ya Ishak, kalau engkau ingin menikah, datanglah ke tempat kelahiranku di Irak. Di sana ada pamanmu dan dia punya anak gadis, menikahlah dengan dia. Karena Ishak adalah anak yang berbakti dengan orang tuanya. Dia menurut apa kata orang tuanya, karena dia tahu siapa orang tuanya. Tidak mungkin menikahkan dengan sebarang wanita. Berangkatlah Ishak ke Irak menemui pamannya, kemudian menyampaikan tekad ayahnya untuk menjodohkan dirinya dan putrinya. Singkat cerita, Ishak pun menikah dengan anak daripada pamannya. Padahal Allah 10 tahun menikah juga tidak diberikan keturunan. Akhirnya Ishak terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin ya Rabb, berikanlah keturunan yang saleh, berikanlah keturunan yang saleh. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian istri Ishak pun kemudian mengandung dan melahirkan anak kembar. Itulah yang kemudian salah satu dari anak kembar ini, pertama namanya Al-Ils, yang kedua namanya Ya'qub. Ya'qub inilah disebut dengan Israel. Maka nanti turunan Ya'qub itu disebut Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Ya'qub disebut Ya'qub? Ya'qub itu artinya bayi yang menyusun. Jadi pertama istri Ishak itu melahirkan Al-Is. Dikiranya dalam perutnya sudah tidak ada lagi, rupanya ada bayi lagi. Maka dalam bahasa Arab Ya'qubul ukhra atau akhir, Ya'qubul akhir, dia mengikuti setelahnya, disebut Ya'qub. Maka disebut Ya'qublah anak itu karena nyusul setelah kakaknya Al-Is. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Is sendiri setelah kemudian dia dewasa, dia lebih dekat kepada ayahnya Ishak. Dan Ishak ini kan suka berburu, suka dengan keberanian. Jadi orang yang berani, suka berburu. Sementara Ya'qub ini dekat dengan ibunya, orang rumahan, lebih kepada di rumah dan juga tidak suka dengan kekerasan, halus orangnya, lembut. Karena dia lebih dekat dengan ibunya, sementara Al-Is lebih dekat dengan Ishak bapaknya. Satu hari setelah kemudian Al-Is dan juga Ya'qub ini dewasa, maka kemudian Ya'qub ini setelah tua dia buta. Kemudian sebelum wafatnya Ishak ini setelah tua kemudian dia buta. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada anaknya dan mengatakan kepada Al-Is dan Ya'qub ini, datangkan kepadaku daging dari
menjangan atau kijang. Maka siapa yang dulu menghadirkan daging itu, aku akan berikan doa yang baik kepadanya. Walaupun kisah ini ada yang mengatakan diambil dari kisah Taurat yang sudah dirobah-robah, tapi masyhur di kitab-kitab tafsir dicatat kisahnya. Maka Al-Is kemudian juga, karena dia seorang pemburu, dia langsung ke hutan memburu, sebentar saja dia dapat kijang. Sementara Yakub ini, dia bukan seorang pemburu, orang rumah, macam mana pula dia mau cari kijang? Terpaksalah dia ambil kambing, kemudian disembelih. Toh bapaknya pun tak tahu kan, buta. Kemudian sebelum Is datang, Ishak menyodorkan daging, padahal itu daging kambing. Tapi karena Ishak ini kemudian buta, sehingga apa yang disodorkan Yakub itu tidak tahu bahwa itu daging kambing. Akhirnya dipegang kepalanya, kemudian didoakan oleh Ishak dengan doa, ya Allah, aku akan berikan doa terbaik untuk anakku, jadikan dari keturunannya banyak para nabi dan muncul para raja. Itu doa Ishak kepada Yakub, agar dari keturunan Yakub ini akan lahir banyak para nabi dan akan lahir banyak para raja. Kemudian setelah itu Yakub pergi, datang Is membawa daging kijang, betul-betul daging kijang, apa yang diminta oleh ayahnya. Tapi kan ayahnya buta masalahnya. Ketika Is datang kemudian menyodorkan daging itu dan siap santap, apa kata Ishak? Sudah mendahului adikmu Yakub. Akhirnya marah karena tahu bahwa yang disodorkan bukan daging kijang. Disitulah Is berniat untuk membunuh Yakub. Tapi dihalang-halangi Ishak dan mengatakan, tidak usah kau layan adikmu, saya pun akan mendoakan terbaik untuk. Apa doanya Nabi Yakub? Dia mendoakan keturunan Is ini, di mana keturunannya akan banyak sekali dan tidak ada satupun yang bisa menguasainya. Tidak ada yang bisa menjajahnya. Subhanallah. Apa yang didoakan Nabi Yakub, Nabi Ishak kepada dua putranya menjadi kenyataan, karena Is ini dia adalah bapak dari keturunan Bani Asfar. Is ini bapak dari keturunan Bani Asfar, dan Bani Asfar itu dikenal dengan Romawi. Lihat bangsa Romawi di mana-mana, sampai ke daratan Eropa, Amerika, Eropa, semua itu bangsa Romawi. Sementara keturunan Yakub tidak banyak. Ya kita lihat Israel hari ini, Israel bahasa kita kan tidak banyak orang-orang Yahudi. Dan memang perjalanannya turunan Yakub itu semua banyak yang menjadi para nabi. Bahkan ribuan para nabi dari keturunan Yakub itu diutus kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan jumlah para nabi itu kan banyak kan, 120.000. Ada yang mengatakan 124.000 nabi. Walaupun yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul yang tercantum dalam Quran. 18 namanya dicantumkan dalam surah Al-An'am, dan lebihnya dicantumkan di beberapa surat, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal itu ribuan, dan itu dari keturunan Yakub. Dan juga para raja juga dari keturunan Yakub. Ada namanya Lawi putra Yakub, ada namanya Yahuda putra Yakub. Dari Lawi turun para nabi, dari Yahuda atau Yahudi sekarang turun para raja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ishak meninggal dunia, Al-Is ini dia terpikir ingin menikah, dan dia teringat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, buyutnya punya anak Ismail, dan Ismail punya 10 anak. Di antaranya ada putri, ada perempuan, dan ada di negeri Arab. Makanya Al-Is kemudian bertekad untuk datang kepada Ismail dan menikahi salah satu putrinya. Berangkatlah kemudian Is ini menuju tanah Arab, kemudian menikah dengan namanya seorang wanita Bismah, putri daripada Ismail, Bismah bintu Ismail, dan menikahi Bismah, kemudian dibawa ke Syam dan hidup di Syam. Maka dari sinilah berkembang
bangsa Romawi. Bahkan di zaman Nabi SAW, bangsa Romawi adalah bangsa terbesar kedua setelah Persia, atau disebut dengan negara adidaya di zaman itu. Baik itu dari sisi al-is. Sekarang yang kita ceritakan adalah Yakub. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah terjadi konflik tadi antara Is dan Yakub, Yakub ini takut dengan kakaknya. Akhirnya dia pun minta arahan dari ibundanya karena dekat dengan ibunya. Akhirnya kemudian ibunya menyarankan agar Yakub pergi menuju tanah haram yang ada di Irak sana, menemui pamannya Laban namanya. Maka kemudian berangkatlah Yakub ke pamannya Laban yang ada di Haran tadi. Rupanya Laban ini punya dua putri. Yang pertama namanya Lia, yang kedua namanya Rahim. Lia dan Rahim. Akhirnya karena lama tinggal di rumah pamannya Laban, tertariklah kemudian Nabi Yakub ini dengan Rahil karena cantik, putih dibandingkan kakaknya. Kemudian dia berniat untuk melamar Rahil kepada Laban pamannya. Akhirnya pamannya mensetujui dengan catatan dan syarat dia harus bekerja kepada pamannya Laban menjadi penggembala kambing selama 7 tahun. Dari sini kita tahu bahwa para nabi itu mereka para penggembala. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menggembala kambing. Termasuk engkau wahai Rasul, termasuk diriku. Aku menggembala kambing dari orang-orang kaya kota Mekah dengan upah yang sedikit, kata Nabi. Lah setelah kemudian rampung 7 tahun, Nabi Yakub kemudian datang kepada pamannya Laban meminta janji bahwa kalau dia sudah bekerja selama 7 tahun, pamannya akan menikahkan dengan Rahim, wanita yang dicintainya. Tetapi tiba-tiba pamannya tidak menikahkan Yakub dengan Rahil, malah menikahkan dengan Lia. Kecewalah Yakub, seolah-olah pamannya tidak memegang janji. Tapi pamannya mengatakan, tidak bisa kau menikahi Rahil, karena adat istiadat di Haran Irak ini tidak boleh seseorang menikahi adik kalau kakak belum menikah. Rupanya adat istiadat zaman dulu kan masih ada di beberapa daerah itu. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh nikah, tetap ikut jomblo kayak kakaknya. Padahal adat istiadat seperti ini dalam Islam tidak ada. Mau nikah adiknya dulu, kakaknya dalam Islam itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian ayahnya Laban ini menjanjikan, kalau engkau bekerja 7 tahun lagi, aku akan nikahkan kau dengan Rahil putriku. Dan dalam syariat dulu boleh menggabungkan dalam poligami kakak dan adik, tapi dalam syariat Islam tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan suami istri dalam berpoligami dengan 2 wanita bersaudari, kecuali salah satunya mati. Seperti kasusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikah dengan putri Nabi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, turun ranjang menikahi adiknya Ummu Kulthum. Itu tidak ada masalah, karena salah satunya sudah meninggal. Tapi kalau menggabungkan dua-duanya di masa hidupnya, haram hukum. Makanya Allah mengatakan salah satu yang tidak boleh dinikahi adalah wa antajma bainal ukhtain, menggabungkan 2 bersaudari dalam poligami, haram hukum. Tapi di syariat Yakub dibolehkan, tidak ada masalah. Makanya Yakub menikahi dengan 2 saudari, pertama Lia dan yang kedua Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari pernikahan inilah kemudian Nabi Yakub memiliki banyak anak dan keturunan. Semuanya laki-laki kecuali 1 perempuan. Dan dia pun menggauli 2 budak yang dihadiahkan dari Lia dan juga Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak Nabi Yakub itu, pertama dari wanita yang dicintainya Rahil, memiliki 2 anak
pertama namanya Yusuf, yang kelak akan jadi nabi disebut Nabi Yusuf alaihi salam, yang ketampanannya separuh dari ketampanan Adam, tampan sekali. Yang kedua Binyamin. Inilah dua putra dari Rahim, istri yang sangat dicintai. Kemudian juga lahir daripada Lia, kakak daripada Rahim. Pertama Yahuda, turunannya nanti disebut Yahudi, bangsa Yahudi itu. Pertama Yahuda. Kemudian Lawi, dari Lawi inilah lahir para nabi. Kemudian juga ada Syamun, ada Zabalun, ada Yasakir. Kemudian juga ada satu wanita namanya Dan. Kemudian juga dari budaknya Naftali, kemudian Jad, kemudian Asyir dan Dainan. Itu diantara putra-putra Yakub, semuanya ada 12. Inilah keturunan Bani Israel dari 12 putra Yakub. Jadi nanti dari 12 anak Yakub ini, itulah kemudian turunannya disebut Bani Israel. Karena Israel itu diambil dari kalimat Isra dan Il. Isra dalam bahasa Ibrani itu Abdun, Il itu Allah. Jadi Abdullah. Nama Yakub itu Abdullah. Tapi karena dalam bahasa Ibrani disebut Israel, maka kemudian turunannya disebut Bani Israel. Dan itu sebagaimana disebutkan banyak para ulama, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Razi, seorang ahli tafsir, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian Al-Imam Siddiq Hasan Khan, kemudian Al-Imam Al-Jazairi dalam Aisir At-Tafasir. Mereka mengatakan Israel huwa Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Israel adalah Ya'qub putra Ishaq dan dia adalah putra Ibrahim. Jadi Israel adalah Ishaq putra Ibrahim, Ibrahim putra Tarikh, Tarikh putra Nahur, Nahur putra Suruj, Suruj putra Raju, Raju putra Fali, kemudian sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nuh sampai kepada Syith, dan sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa Israel adalah Yakub. Ada yang mengatakan bahwa kenapa disebut Israel? Isra itu perjalanan malam, makanya Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di malam hari, disebut Isra. Makanya Nabi SAW ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, perjalanannya disebut Isra. Adapun Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan bahwa saat Yakub ini berangkat dari Palestina menuju Haran, Irak, Yakub ini berjalan di malam hari. Kemudian dia kelelahan di sebuah tempat, kemudian dia tertidur. Saat tertidur itulah Allah Subhanahu wa taala mendatanginya, kemudian berdialog bahwa di tempat tidur itulah kelak akan menjadi sebuah tempat ibadah yang disebut dengan Masjidil Aqsa hari ini. Jadi Nabi Yakub tidur di situ, Allah datang menghitab Nabi Yakub, kemudian agar Yakub menandai tempat itu. Maka kemudian ditandailah dengan kalimat Israel, dengan ditulis di tanah Israel. Kemudian dia pun pergi ke Haran sampai menikahi dengan 2 wanita dan 2 budak dan punya 12 anak. Kemudian setelah kaya, dari Haran pulang ke Palestina dan tinggal di Palestina. Setelah 20 tahun pulang ke Palestina, barulah dia teringat dia pernah menandai satu tempat. Maka dia cari tanda-tanda itu, ketemu. Disitulah akhirnya dia membangun Baitul Maqdis, atau disebut dengan Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa artinya bait, jauh, karena dia jauh daripada Masjidil Haram, maka disebut Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Dalam bahasa Arab disebut jauh, karena jauh dari Masjidil Haram. Nah, disitulah kemudian Yakub
membina satu masjid yang dalam sejarah kemudian nanti masjid ini akan direnov oleh Nabi Sulaiman. Jadi direnov, betul-betul direnov. Jadi pondasinya diganti oleh Nabi Sulaiman, kemudian dibangun, yang kemudian disebut Haikal Sulaiman. Karena dialah yang kemudian membenahi pondasi yang pernah dibangun oleh Ishak dan juga Yakub, yang haikal inilah yang sampai hari ini dicari-cari oleh orang-orang Yahudi yang ada di Israel saja. Sehingga mereka berusaha untuk melobangi Masjidil Aqsa itu, mencari-cari artefak-artefak kuno yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Lah salah satunya tembok ratapan itu. Jadi mereka berusaha mencari pondasi di bawah Masjidil Haram. Nanti kalau sudah ketemu di Masjidil Aqsa, nanti kalau sudah ketemu Masjidil Aqsa itu akan dirobohkan. Kemudian akan dibangun persis seperti yang pernah dibangun Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Walaupun sebenarnya para peneliti mengatakan ini hanya tipu daya orang-orang Yahudi Israel, hanya ingin menguasai Palestina. Isu syaraknya adalah mencari Haikal Sulaiman. Jadi mereka itu mengisukan supaya mereka menganggap bahwa itu tanah mereka, bukan tanah orang-orang Palestina. Mereka membuat isu dengan sejarah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman sampai hari ini tidak bisa ditemukan sama mereka. Tapi mereka mengklaim bahwa haikal itu ada di situ, menunjukkan itu tanah kelahiran mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu isu syaraknya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi berusaha mencaplok Palestina, dan mereka akan menjadikan Israel Raya dengan menguasai beberapa daerah itu. Yang pertama mungkin Palestina dulu, mungkin nanti sampai ke Jordan dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kisah. Jadi setelah kemudian Nabi Yakub membangun Baitul Maqdis di situ, membangun Masjidil Aqsa, maka hiduplah dia dengan putra-putranya. Masalahnya, kita tahu bahwa Rahil meninggal sementara putranya Binyamin dan Yusuf itu masih kecil. Sehingga dia, wanita yang tidak dicintainya, dia hidup dengan anak-anaknya sampai besar. Yakub kasihan karena bagaimanapun ibu bawaan dengan ibu kandung kan kasih sayangnya berbeda. Makanya Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf karena memang itu lahir dari wanita yang dicintainya. Ingat, tidak adil dalam kecintaan, dalam agama tidak ada masalah. Seseorang berpoligami, kemudian lebih mencintai istri pertamanya atau keduanya, tidak ada masalah soal kecintaan. Karena Rasul pun lebih cinta Aisyah dibandingkan yang lainnya. Atau kecintaan kepada anak-anak. Kita punya anak 5, kemudian saya lebih senang, lebih cinta kepada yang kelima atau yang kedua. Kenapa? Karena hafal Quran, karena akhlaknya bagus, karena ganteng, karena apa? Tidak ada masalah dalam Islam. Tidak adil dalam kecintaan. Tapi jangan tidak adil dalam nafkah saja. Kalau kecintaan tidak bisa, itu urusan hati masalahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi Yakub ini, dia lebih mencintai Yusuf dan Binyamin. Wajar karena dia juga ibunya sudah meninggal, kemudian masih kecil. Itulah yang membuat cemburu Lia akhirnya menghasut anak-anaknya. Bagaimana mungkin ayahanda Yakub ini lebih mencintai Yusuf dan Binyamin, sementara kurang cinta dan perhatiannya kepada anak-anak yang lainnya. Mulailah kemudian hasutan ibunya turun kepada anaknya. Itulah kadang-kadang kalau cari istri yang kurang bagus akhlaknya, pasti akan turun akhlaknya kepada anak-anaknya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan tungkabul mar'atu li arba'? Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar biddati din taribat yadah. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 1 karena cantiknya, 2 karena hartanya, 3 karena nasabnya, 4 karena agamanya. Kata Rasul, pilih yang bagus agamanya, kau akan selamat. Kenapa demikian? Pilih agamanya karena pengaruh ibu kepada anak itu sungguh kuat, baik positif ataupun negatif. Lah Lia ini pengaruh negatifnya kuat kepada anak-anak, sehingga anak-anak Yakub dari Lia ini hasadnya besar sekali kepada Nabi Yusuf.
Sampai pada waktunya hasadnya inilah yang mencelakakan mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dengan makar mereka akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Singkat cerita, Yusuf ketika itu usia 10 tahun. Kemudian datang kafilah dagang, diselamatkan, dibawa ke Mesir. Kemudian sampai di Mesir, dijual dengan harga murah tapi kepada pejabat Mesir namanya Al-Aziz. Kemudian hiduplah Nabi Yusuf di rumah Al-Aziz pejabat Mesir sampai 10 tahun, berarti usianya 20 tahun. Nampaklah ganteng dia. Entah kenapa istri Al-Aziz suka pula dengan anak angkatnya, anak bawaannya, sampai memaksa untuk berzina. Tapi Nabi Yusuf kemudian tidak mau. Padahal semua sudah dikunci itu. Jendelanya, pintunya, dia sengaja merobek juga pakaiannya. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian lari. Pas lari di pintu, rupanya suami daripada Zulaiha yang membuka pintu. Sebenarnya suami daripada Zulaiha, Al-Aziz, tahu yang salah istrinya bukan Yusuf. Tapi karena dia suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak berakal, justru malah menyalahkan Nabi Yusuf dan hanya menasihati istrinya suruh bertobat. Kemudian berujung dengan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan takwil, ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf. Karena kalau kita bercerita kisah Nabi Yusuf ini unik memang. Diawali mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Itulah kisah Nabi Yusuf. Awalnya mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Dan Nabi Yusuf diberikan ilmu takwil mimpi. Sebab takwil mimpi inilah karena raja mimpi aneh ditakwalkan Nabi Yusuf. Tiba-tiba Nabi Yusuf kemudian dikeluarkan dari penjara, bahkan diangkat jadi bendaharawan Mesir atau menteri keuangan zaman sekarang, dan mengelola ekonomi Mesir. Akhirnya Mesir pun kemudian maju dipegang Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun kemudian di akhir cerita berjumpa dengan saudara-saudaranya dan meminta agar memboyong seluruh keluarga Yakub dan saudara-saudaranya ke Mesir. Kemudian oleh Fir'aun di zaman itu, maksudnya Fir'aun di zaman Nabi Yusuf yang baik, diberikan fasilitas. Berkembanglah kemudian keturunan Yakub. Disinilah permulaan kisah Bani Israel berkembang. Jadi berkembangnya Bani Israel itu ketika di Mesir, ketika Nabi Yusuf hidup. Tapi sayang setelah Nabi Yusuf meninggal, kemudian Fir'aun yang baik meninggal, datang Fir'aun yang jahat yang disebut dengan raja yang sangat zalim sekali. Ada yang mengatakan Ramses kedua yang muminya ditemukan di Mesir hari ini, wallahu a'lam. Ya. Itulah yang sangat bengis Fir'aun di zaman Nabi Musa. Mulailah kemudian Bani Israel diperbudak, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa, dan Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel ke tanah perjanjian di Palestina. Maka Nabi Musa pun memboyong seluruh Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Tapi sayang dikejar sama Fir'aun dan tentaranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Akhirnya Musa berhasil membawa Bani Israel mendekati tanah perjanjian atau Baitul Maqdis, tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Nabi Musa meninggal duluan di bumi linglung bersama Harun. Lalu siapa yang membawa Bani Israel ke Palestina? Yusha ibn Nun. Setelah meninggalnya Musa, ada anak muda yang pernah membawa Nabi Musa mengantar untuk berjumpa dengan Khidir. Itulah yang kelak menjadi pemimpin kedua setelah Musa membebaskan Baitul Maqdis dan membawa Bani Israel sampai di Palestina. Akhirnya kemudian di Palestina berkembang sampai zaman sampai akhirnya tidak tersisa keturunan 12 kabilah kecuali Yahuda, yang sekarang disebut Yahudi. Jadi Bani Israel itu dari 12 keturunan, entah kemana mereka, tapi yang kemudian tersisa sampai hari ini adalah keturunan Yahuda yang disebut bangsanya adalah Yahudi. Nah, di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi ini sangat banyak sekali di kota Madinah. Di sana ada Bani Qunaiqah, di sana ada Bani Nadir, di sana ada Bani Quraidah,
Di sana ada Yahudi Khaybar. Ada 10 kabilah yang paling besar 3 itu bercokol di kota Madinah. Kenapa coba? Kenapa orang-orang Yahudi sampai di Madinah di zaman Nabi? Karena ketika terjadi antara Romawi dan Persia, pernah Persia mengalami kekalahan. Bangsa Yahudi dijajah. Disitulah kemudian bangsa Yahudi akhirnya lari kemana-mana meminta suaka dari negara-negara yang lain. Sampailah kemudian mereka, kenapa lebih banyak ke situ? Karena ada padri-padri mereka menghabarkan bahwa di tanah yang banyak pohon kurma itu, disitulah akan lahir seorang nabi yang akan menguasai dunia. Mereka sangka nabi itu turunan Bani Israil. Maka tatkala kemudian tanda-tanda kelahiran itu muncul, maksudnya dengan tanda-tanda adanya bintang Ahmad. Dan ingat, bintang Ahmad ini tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi saja yang tahu. Jadi di malam bintang itu muncul, semua para pembesar Yahudi itu keluar rumah. Malam itu mereka tidak tidur. Kemudian mengecek semua rumah-rumah Yahudi di sekitar Yathrib, ada enggak yang lahir? Rupanya tidak ada satupun wanita yang lahir di malam munculnya bintang Ahmad itu. Tapi rupanya dari Mekah terdengar ada seorang wanita lahir di malam bintang itu muncul. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi mendengar, justru ketika bintang muncul malah di Mekah yang lahir dan itu turunan Arab, menangislah para pendeta Yahudi dan mengatakan, laqad dhahabat nubuwwatu Bani Israil. Sungguh telah hilang kenabian Bani Israil dan berpindah kepada Bani Ismail. Maksudnya orang Arab, dialah khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah singkat dari kisah Bani Israil. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Tadi saya sudah ceritakan sedikit, sudah ada gambaran Bani Israil. Ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Apa nikmat Bani Israil yang diberikan Allah kepada Bani Israil? Sebagian ahli tafsir mengatakan Bani Israil diberikan nikmat luas dan besar. Salah satunya apa? Diutus kepada mereka ribuan para nabi. Tidak ada nikmat terbesar kecuali diutus para nabi. Tapi sayang Bani Israil ini kejam dengan para nabi. Kadang satu daerah itu disebutkan dalam surah Yasin itu, sampai satu daerah kecil diutus 3 nabi, tapi tiganya dibantai. Jadi para nabi yang diutus itu banyak dibunuh oleh Bani Israil. Makanya Allah mengatakan yaqtulunal anbiya bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mengusir para nabi, membunuh para nabi. Karena itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ingatlah nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Belum lagi Taurat yang diturunkan kepada mereka sebagai kitab sucinya. Belum lagi kemudian diangkatnya para raja dari turunan-turunan Yahuda dan begitu seterusnya. Seolah-olah Rasul mengatakan kepada orang-orang Yahudi Madinah dengan menyebutkan ayat ini, ingat bapak-bapak kalian dulu, Bani Israil, diutus kepada mereka nabi, tapi mereka membantainya. Sekarang kalian juga diberikan nikmat, diutus kepada kalian aku, kata Rasul. Apa kalian akan membunuhku juga? Jadi sini Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kedatangan Rasul di kota Madinah di zaman itu nikmat Allah besar. Jangan seperti kakek buyut kalian yang tidak tahu syukur nikmat. Dan sebagian mereka kemudian merubah-rubah Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi. Penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya kalian akan kepenuhi janjiku kepada kalian. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kalian ini berpegang kepada perjanjian Taurat yang menyebutkan dalam perjanjian Taurat itu, kalau datang seorang nabi, maksudnya nabi akhir zaman, maka kalian akan menolongnya, akan menjaganya, akan memperjuangkannya, akan mengikuti dakwahnya dan begitu seterusnya. Kalau kalian ikut ini, kata Allah,
Aku akan pastikan, aku akan berikan janjiku kepada kalian berupa surga. Makanya Rasul mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku dipastikan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat mengatakan, Rasul, bego kali, mana ada orang yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku dipastikan masuk surga, siapapun yang bermaksiat kepadaku itulah yang enggan masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan kepadakulah kalian takut. Seolah-olah ingin ingatkan kepada kalian, ingat, kalian harus takut kepadaku, kata Allah. Kakek buyut kalian yang menentang diriku dan Rasulku, sebagian mereka diazab dengan berbagai macam azab. Lihat Bani Israel yang hidup di pesisir laut. Ketika mereka diuji dengan hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan, silakan kalian cari ikan selain hari Sabtu. Mau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan cari ikan. Tapi jangan hari Sabtu. Itu ujian bagi Bani Israel. Di hari Sabtu pula ikannya loncat-loncat, manggil-manggil. Di hari yang lain pula ikannya tak ada. Akhirnya kemudian mereka pun membuat makar kepada Allah. Dilakukanlah di hari Jumat pasang jaring. Untuk ikan hari Sabtu diambilnya hari Ahad. Ini kan khilah namanya. Pasang jaringnya hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambil hari Ahad. Kan sama juga itu, karena mereka sudah meta tuh, ini ikan lari kemana nih? Oh, ke sana. Berarti kita Jumat pasang di sini. Biarkan satu hari Sabtu lewat, Ahad kita ambil. Sebenarnya ikan yang diambil hari Ahad itu ikan yang ada di hari Sabtu itu. Satu hari tidak ada masalah, 2 hari tidak ada masalah, 4 hari terus, kata mereka. Ini kan ikan hari Sabtu juga, cuman pasang jaringnya Jumat, diambilnya Ahad. Kok tidak ada azab? Kalau begitu, sudahlah kita Sabtu aja nyemplung sekali akhirnya. Ketika mereka nyemplung di hari Sabtu betul-betul cari ikan, manusia terbagi menjadi 3. Ada yang keras, jangan kalian cari ikan kalau nggak diadab. Yang satunya, mana ada azab, saya tetap cari ikan. Yang satunya lagi pula malah nasihati kepada yang keras. Udah nggak usah nasihati, kalau ada azab biar mereka saja, kata. Manusia jadi 3 nih jadi. Akhirnya orang-orang yang keras menentang pencarian ikan dari Sabtu, nggak mau hidup bersama mereka, dibuatlah benteng tinggi-tinggi. Ayo kita pisah kampung, katanya. Jadi orang-orang yang keras tidak mau mengambil ikan dari Sabtu karena takut azab, mereka buat perkampungan sendiri. Sementara orang yang tetap kekeh mencari ikan dari Sabtu tinggal di situ, dan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang cari ikan dari Sabtu juga gabung dengan orang-orang yang mencari ikan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mereka terpukau dan terpedaya dengan makar Allah. Istidraj. Tiba-tiba satu hari nggak ada sama sekali yang berisik. Jadi di balik tembok orang-orang yang keras ini bingung, kok biasa ada keramaian, kok tiba-tiba berhenti, tidak ada manusia di situ. Akhirnya diutuslah seseorang untuk memanjat tembok. Kira-kira apa yang terjadi? Rupanya pas dipanjat, tidak ada orang satupun. Ketika tidak ada orang satupun, akhirnya mereka pun cemas. Kemana orang-orang ini? Bagaimanapun mereka kan ada yang saudaranya, ada yang adiknya, ada yang pamannya, ada yang ponakannya, kan begitu. Cemas. Pas dibuka benteng, memang tidak ada orang. Rupanya di situ ada 2 binatang. Pertama kera dan yang kedua babi. Rupanya yang gagah mencari ikan di laut, mereka jadi kera. Yang tidak menasihati orang yang mencarikan dari Sabtu, mereka dikutuk jadi babi. Allah katakan, kunu qiradatan khasiin. Di sini Allah ingatkan, wa iyaya farhab. Seolah-olah ingin ingatkan, dulu bapak kalian banyak yang dikutuk. Apa kalian tidak takut kepada aku, wahai orang-orang Yahudi? Maka Allah mengatakan, wa iyaya farhabu, takutlah kepada. Ya, ini satu ayat saja belum manfaat. Subhanahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.